Seorang pemuda bernama Oda Akira terpaksa menjadi pembunuh bayaran demi bisa bertahan hidup di dunia isekai dan kembali ke Jepang. Cerita ini bermula saat Akira sedang membaca novel tentang dunia lain. Tiba-tiba sihir pemanggilan muncul di dalam kelas dan memindahkan seluruh murid ke dunia lain. Raja dari dunia tersebut menyambut kedatangan mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka kini berada di Morrigan, tepatnya di kerajaan terbesar di benua ras manusia yang bernama Retis. Alasan mereka dipanggil ke dunia ini adalah karena kerajaan tersebut membutuhkan bantuan untuk menghadapi invasi ras iblis. Menurut sang raja, hanya pahlawan dari dunia lain saja yang dapat mengalahkan Raja Iblis. Untuk mengetahui siapa pahlawan di antara mereka, kemampuan para murid dievaluasi menggunakan bola kristal. Oda Akira yang memiliki keberadaan sangat samar hingga sering tidak disadari oleh orang lain, ternyata memiliki status sebagai pembunuh bayaran. Meski bukan pahlawan, statistiknya jauh lebih tinggi dibandingkan murid-murid lainnya. Sementara itu, seorang anak lelaki bernama Tsukasa Sato mendapat gelar sebagai pahlawan. Semua orang merasa dia memang pantas menjadi pahlawan karena Tsukasa adalah siswa berprestasi, ketua OSIS, dan sangat disukai oleh banyak orang. Namun, Akira merasa semakin aneh. Statistiknya justru jauh lebih tinggi daripada sang pahlawan. Dia memiliki XP 1800, energi sihir 700, dan daya serang 1200. Akira mulai waspada karena dia belum sepenuhnya percaya pada cerita raja mengenai invasi Raja Iblis. Dia tak ingin status abnormalnya terbongkar sebelum situasinya benar-benar jelas. Karena itu, dia mencoba salah satu skill miliknya, yaitu pelenyap keberadaan, yang kini sudah mencapai level maksimum. Teman-teman sekelasnya langsung tidak menyadari kehadirannya. Akira pun melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang diawasi. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa kerajaan ini menyembunyikan sesuatu darinya. Namun tanpa diduga, salah satu kesatria ternyata menyadari skill pelenyap keberadaan miliknya. Malam harinya, Akira diam-diam pergi untuk mengawasi situasi di istana. Dia mendengar raja melarang para pahlawan memasuki perpustakaan karena khawatir mereka akan mendapatkan terlalu banyak informasi dari perpustakaan itu. Akira sempat berniat langsung membunuh sang raja, tetapi dia masih ragu untuk melakukannya. Dia juga merasa bimbang apakah teman-temannya bisa diajak membicarakan hal ini. Namun, melihat Tsukasa yang tampaknya sudah memutuskan untuk membantu raja, Akira akhirnya memilih tetap diam saja. Setelah sarapan, mereka pergi ke lapangan untuk berlatih meningkatkan skill. Kapten kesatria kerajaan Retis akan mengajari mereka hari itu. Namun, karena perhatiannya teralihkan, dia menyerahkan komando latihan kepada bawahannya. Sementara itu, Saran diam-diam mengikuti Akira yang masih menggunakan skill pelenyap keberadaan. Dia memiliki semacam mata magis yang mampu mendeteksi perbedaan suhu di sekitarnya. Akira sempat berniat untuk menyerangnya, tetapi Saran berjanji tidak akan melaporkannya kepada raja, sehingga Akira pun mengurungkan niatnya. Ternyata Saran juga tidak sepenuhnya sejalan dengan sang raja. Hal itu membuat Akira mulai terbuka dan menceritakan skill yang dimilikinya. Awalnya, dia merasa bersemangat berada di dunia baru ini, tetapi dia teringat keluarganya di rumah dan ingin segera kembali. Saran tidak mengetahui cara agar Akira bisa pulang ke dunianya, tetapi dia bersedia membantunya bertahan hidup di dunia ini sampai menemukan cara untuk kembali. Sebagai imbalannya, Saran meminta Akira untuk menceritakan dunia asalnya. Latihan peningkatan level skill pun segera dimulai. Dalam latihan itu, Kapten Saran seringkali lebih fokus melatih Akira secara pribadi. Akibatnya, pekerjaan Gil menjadi bertambah. Namun, kini Gil mengetahui bahwa Akira memiliki skill pelenyap keberadaan yang dulu hanya bisa digunakan secara maksimal oleh pahlawan terdahulu. Suatu hari, Akira datang membawa sebuah buku resep masakan. Ternyata, buku tersebut berisi rencana kudeta. Saran pun mengaku bahwa dialah yang menulisnya. Dia menjelaskan bahwa raja saat ini telah berubah dan melanggar hukum dunia dengan harga yang sangat mahal. Namun, para kesatria memiliki utang budi kepada sang raja, sehingga Saran ingin menurunkannya dari tata secara damai. Akira mengaku bahwa sebenarnya sangat mudah baginya untuk membunuh raja, tetapi nalurinya tidak bisa tenang jika harus melakukan itu. Saran pun membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa membunuh seseorang sebaiknya dihindari. Sebulan kemudian, mereka diberi misi untuk pergi ke sebuah labirin di dekat kota sebagai ujian kekuatan. Di balik kerumunan, ada seseorang yang diam-diam mengawasi mereka. Akira pergi tanpa diketahui orang lain dan bertemu dengan seorang wanita yang marah karena para pahlawan tidak mengetahui pengorbanan yang dilakukan demi memanggil mereka ke dunia ini. Wanita itu mengajak Akira bertemu lagi setelah dia menemukan jawabannya. Setelah memasuki labirin, berbagai hal mengerikan dan berbahaya mulai mendekat.
mendekat. Situasi menjadi sangat berbahaya hingga mereka terpaksa mundur. Tsukasa memegang bola asap pengusir monster, pemberian dari sang putri. Namun, bukannya membuat monster pergi, yang muncul justru monster yang jauh lebih berbahaya. Akira maju dan berniat menyerang, tetapi pedang kecilnya tiba-tiba patah. Dia melihat kondisi Tsukasa yang tampak lemas dan bersikap aneh. Akira kemudian meminta yang lain untuk membatalkan kutukan yang menimpa Tsukasa, sementara dia melanjutkan serangan bersama Kapten Saran. Akira menggunakan sihir bayangannya. Bayangan hitam itu membentuk sulur-sulur tajam yang kemudian menusuk tubuh monster tersebut. Perlahan, tubuh monster itu tenggelam ke dalam bayangan, menyisakan kepalanya saja hingga akhirnya Akira memutus tubuh dari kepalanya. Monster itu pun terserap oleh bayangan milik Akira. Namun, Akira merasa kewalahan karena sulit mengendalikan pergerakan sihir bayangannya. Untungnya, Kapten Saran datang dan menenangkannya. Setelah keluar dari labirin, Saran memberikan sebuah katana yang dia curi dari gudang senjata kepada Akira. Diketahui bahwa katana tersebut merupakan peninggalan pahlawan terdahulu. Akira bertanya mengapa senjata itu tidak diberikan kepada sang pahlawan saja. Saran pun menjawab bahwa pahlawan sudah memiliki pedang suci dari raja. Mereka kemudian membicarakan pahlawan yang terkena kutukan dan tidak bisa terbebas meskipun sudah berkali-kali dicoba untuk membatalkannya. Saran tampaknya mengetahui siapa dalang di balik semua itu. Malam harinya, Akira segera mendatangi orang tersebut. Dia membelah kristal kutukan itu dan langsung membawanya pergi. Sang putri merasa kesal karena kamarnya dimasuki oleh orang yang tidak dikenal. Akira pun langsung menanyakan tujuan sang putri, kenapa melakukan semua ini. Putri menjawab bahwa semua itu dilakukan demi baginda raja. Akira kembali bertanya untuk apa, namun jawabannya tetap sama. Karena merasa buntu, Akira akhirnya pergi tanpa mendapatkan jawaban yang jelas. Nampaknya sang putri telah mengumpulkan banyak kristal kutukan untuk menyihir pikiran dan mental murid-murid lainnya. Akira kemudian mendatangi Kapten Saran dan menyerahkan kristal tersebut. Saran menyuruh Akira agar tidak tidur di dalam istana, karena dia pasti akan diburu oleh pihak raja. Akira bertanya apakah Saran tidak marah karena wajahnya telah diketahui oleh sang putri. Saran hanya menjawab bahwa anak muda memang mudah terbawa emosi dan tugas orang dewasa adalah membimbing serta melindungi mereka. Keesokan harinya, Akira yang tidur di luar terbangun karena mendengar suara keributan. Saat dia mendekat, dia melihat Kapten Saran tergeletak dengan sebuah belati yang mirip dengan milik Akira tertusuk di dadanya. Teman-teman sekelasnya yang masih terkena sihir kutukan langsung menuduh Akira sebagai pelakunya karena belati tersebut. Tsukasa berusaha menengahi mereka dan membela Akira. Namun raja datang dan langsung menjatuhkan hukuman kepada Akira. Akira pun sadar bahwa dirinya telah dijebak, sehingga dia memilih untuk melarikan diri. Dia kemudian mendekati Gil dan menjelaskan bahwa Kapten Saran dibunuh oleh Gagak Malam atau regu pembunuh bayaran dari bawahan raja. Kini Akira juga menjadi target mereka. Di sisi lain, raja sedang berbincang dengan sang putri. Setelah berhasil menyingkirkan Saran, sang putri menjelaskan bahwa kutukan untuk para murid lainnya juga sudah selesai. Kini yang tersisa hanyalah mencari alasan untuk memulai perang dengan negara timur. Dari sini diketahui ternyata para teman sekelas Akira hanya dijadikan pion untuk berperang. Kini Akira harus menaikkan levelnya sendiri tanpa bimbingan Kapten Saran. Namun, kata-kata Saran selalu terngiang di pikirannya. Karena itu, Akira terus berlatih dan mengikuti nasihat Saran agar menjadi lebih kuat. Akhirnya, Akira sampai di ruang bos labirin, tempat di mana dia tidak bisa maju ataupun kembali sebelum salah satu di antara mereka mati. Namun, jika dia menang, Akira akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Setelah mengaktifkan sihir bayangan, Akira berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Tak disangka, Tsukasa ternyata sudah terbebas dari kutukan. Dia memutuskan untuk melanjutkan tugas awalnya, yaitu menumpas Raja Iblis. Setelah terbangun, Akira tidak lagi merasakan rasa sakit. Dia bingung mengapa lukanya menghilang. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seekor slime dan langsung menebasnya. Di dalam tubuh slime itu ternyata terdapat seorang wanita elf yang pingsan. Saat mencoba memeriksa statusnya, Akira tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya sehingga dia menghentikan pemeriksaannya. Wanita elf itu pun bangun.
turun. Dan ternyata dia memiliki mata dunia, skill yang sama seperti milik Akira. Namun karena demam, wanita elf itu kembali pingsan. Akira membawanya ke tempat yang memiliki sumber air. Setelah wanita elf itu sadar, Akira memberinya minum serta semangkuk bubur. Mereka pun berbincang cukup lama sambil makan. Dari perbincangan itu, diketahui bahwa wanita elf itu berasal dari kalangan bangsawan. Namun, Akira memilih untuk tidak bertanya lebih jauh dan menyuruhnya beristirahat. Keesokan harinya, wanita elf yang bernama Amelia itu sudah sembuh. Dia memutuskan untuk mengikuti Akira karena memiliki tujuan yang sama dengannya. Akira mengizinkannya, asalkan Amelia mampu melindungi dirinya sendiri. Dalam perjalanan, mereka bertemu seekor naga dan terpaksa bekerja sama untuk menghadapinya. Akira sempat terlempar jauh, tetapi dia segera menggunakan sihir bayangan hingga akhirnya menusuk tubuh naga tersebut dan menjatuhkannya. Naga itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang, lalu berubah wujud menjadi seekor kucing raksasa. Meski telah berubah bentuk, kucing itu ternyata belum mati. Dia bangkit dan menyampaikan pesan dari Raja Iblis untuk Akira, bahwa Akira harus pergi menemuinya di benua iblis bernama Volcano. Akira pun bertanya mengapa Raja Iblis mengetahui keberadaannya. Namun, kucing itu mengaku tidak mengetahui isi pikiran Raja Iblis, sehingga pertanyaan Akira tetap tidak dijawab. Setelah menyampaikan pesan tersebut, kucing itu meminta agar Akira segera membunuhnya karena tugasnya telah selesai. Namun, Akira menolak karena dia menyukai kucing. Masalahnya, jika salah satu dari mereka tidak mati, gerbang menuju lantai berikutnya tidak akan terbuka. Amelia kemudian menyarankan Akira untuk membuat kontrak tuan dan hamba dengan kucing tersebut. Jika dijadikan monster kontrak, kucing itu tidak lagi dianggap sebagai bos penjaga lantai. Meski begitu, proses tersebut membutuhkan energi sihir yang sangat besar. Jika gagal, mereka semua bisa mati. Akira tetap memutuskan untuk mencobanya. Pada awalnya, jiwa kucing itu menolak, tetapi akhirnya dia luluh terhadap tekad Akira dan berhasil ditaklukkan. Akira kemudian memberinya nama Yoru. Sementara itu, kelompok pahlawan sampai di sebuah negara yang dulu dibangun oleh pahlawan terdahulu. Tempat itu memiliki suasana yang mirip dengan Jepang beberapa dekade yang lalu. Setelah beristirahat, mereka berdiskusi tentang cara mendapatkan penghasilan dengan bekerja sebagai petualang. Kemudian, mereka memutuskan untuk mencari Akira dan mengajaknya bergabung dalam kelompok mereka agar dapat bersama-sama mengalahkan Raja Iblis. Namun, mereka merasa kekuatan mereka masih belum cukup untuk menyamai Akira. Karena itu, mereka memutuskan untuk terus menaikkan level terlebih dahulu. Di sisi lain, Amelia mulai menceritakan kisah hidupnya. Dia diusir dari negaranya sendiri akibat perselisihan dengan adiknya. Akira masih belum sepenuhnya memahami betapa beratnya konflik yang terjadi antara Amelia dan adiknya. Hal itu karena di dunia asalnya, adik Akira sangat menyayanginya meskipun sering memarahinya. Akira pun teringat kenangan bersama adik dan ibunya. Namun, dia sadar bahwa dirinya belum bisa kembali sebelum menuntaskan dendam terhadap orang yang telah membunuh Kapten Saran. Mendengar hal itu, Amelia dan Yoru mencoba menahan hasrat balas dendam Akira. Akira akhirnya menyadari bahwa sikapnya membuat mereka takut. Dia pun berusaha mencairkan suasana agar keadaan kembali tenang. Setelah beristirahat, mereka memutuskan keluar melalui sebuah lingkaran sihir yang konon dapat membawa siapapun ke tempat yang diinginkan oleh orang yang memasukinya. Namun, ternyata lingkaran sihir itu justru membawa mereka ke benua elf. Amelia tampak tidak senang berada di tempat tersebut. Tiba-tiba, sebuah anak panah meluncur ke arah Amelia. Akira yang peka terhadap situasi langsung bereaksi dan membuat para elf yang menyerang itu tidak bisa bergerak. Namun, pria tersebut berbincang dengan nada merendahkan Amelia, seolah-olah ingin mengusirnya. Akhirnya, Akira terpaksa membuat pria elf itu pingsan. Sayangnya, sebelum mereka sempat pergi, mereka sudah dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh adik Amelia atau yang bernama Kilika. Sebelum pertengkaran itu terjadi, Amelia sempat melihat adiknya yang sedang berlatih bersama para kesatria penjaganya. Kilika dengan mudah memenangkan pertarungan berkat kekuatannya yang jauh melampaui mereka. Amelia merasa kagum sekaligus bangga melihat kemampuan adiknya. Dia bahkan merasa bahwa Kilika lebih pantas mewarisi kerajaan dibanding dengan dirinya. Bahkan, tunangannya sendiri ingin memutuskan pertunangan mereka. Kilika kemudian mengatakan bahwa alasan Liam tidak ingin lagi bertunangan dengan Amelia
adalah karena Amelia dianggap sebagai anak pembawa sial. Kata-kata itu membuat Amelia merasa bersalah, hingga akhirnya dia memilih pergi dari kerajaannya sendiri. Kembali ke masa kini, Amelia tidak ingin berhadapan dengan adiknya dan mengatakan bahwa dia akan segera pergi. Namun, Kilika masih terus menyebut kakaknya sebagai anak pembawa sial. Mendengar itu, Akira merasa bahwa Kilika sudah keterlaluan. Dia bertanya apa sebenarnya kesalahan Amelia sampai dia disebut penjahat dan diusir dari kerajaannya sendiri. Kilika kemudian melepaskan sarung tangannya dan mengatakan bahwa Amelia pernah memasukkan racun sebagai ramuan lalu memberikannya kepadanya. Amelia tentu saja menyangkal tuduhan itu karena dia tidak pernah berniat untuk menyakiti adiknya. Kilika lalu mendekati Akira dan menggunakan sihir pemikat agar Akira menuruti semua keinginannya. Namun, untungnya sihir pemikat Kilika tidak mempan pada Akira sehingga membuat Amelia merasa lega. Yoru menjelaskan bahwa level sihir Akira jauh lebih tinggi sehingga sihir pemikat itu tidak berpengaruh padanya. Kilika tidak percaya, tetapi Akira tidak memperdulikannya. Kilika menjadi kesal dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Akira. Saat Akira bersiap melindungi Amelia, tiba-tiba Raja Elf datang dan menghentikan semua pasukannya. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Kilika malah bertanya mengapa ayahnya kembali dari inspeksi di wilayah pinggiran. Raja Elf itu adalah ayah dari Amelia dan Kilika. Dia kembali karena ada urusan mendesak yang harus ditangani olehnya. Setelah itu, dia kembali menanyakan apa yang sedang terjadi. Para pasukan langsung membela Kilika dan menyalahkan Amelia. Namun, Raja Elf mengetahui bahwa Kilika telah memikat hati mereka dengan sihirnya, sehingga dia memerintahkan Kilika untuk melepaskan pengaruh sihir tersebut. Raja Elf kemudian menghampiri Amelia dan mengatakan bahwa dia akan memperbaiki sikap Kilika terhadap kakaknya. Dia juga meminta maaf atas nama Kilika. Setelah itu, Raja Elf meminta Akira untuk pergi. Amelia langsung menyela dan mengatakan bahwa Akira telah menolongnya. Namun, Raja Elf tidak mengizinkan ras lain berada di wilayahnya dan tetap mengusir Akira. Amelia kemudian dengan tegas mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Akira. Mendengar itu, membuat Raja Elf marah karena suatu hari Amelia harus menggantikannya sebagai pemimpin kerajaan. Akira pun menyela dan mengatakan bahwa Amelia sendirilah yang berhak menentukan apakah dia ingin tinggal atau pergi. Karena tidak ingin menuruti perkataan Akira, Raja Elf menantangnya untuk berduel. Namun, lawan Akira bukanlah dirinya, tetapi melainkan Kilika. Amelia meminta maaf karena masalahnya membuat Akira ikut terlibat. Namun, Akira dengan tenang mengatakan bahwa itu adalah keputusannya sendiri. Amelia disebut anak pembawa sial karena dia adalah anak kembar yang tidak mirip dengan orang tuanya. Hal itu memunculkan rumor bahwa keberadaannya membawa malapetaka bagi negeri Elf. Yoru mengetahui rumor tersebut, tetapi di zaman sekarang, hal seperti itu sudah dianggap tahayul. Dia merasa Kilika hanya mencari alasan untuk mengganggu kakaknya. Amelia memperingatkan Akira agar berhati-hati karena Kilika adalah pendekar pedang yang dikenal sangat hebat. Meski begitu, Akira justru mengayunkan pedangnya agar Kilika tidak terluka parah. Dia bertekad memenangkan pertarungan demi kebebasan Amelia. Sejak awal terlihat bahwa Akira jauh lebih unggul. Kilika kemudian mengeluarkan sihir angin melalui pedangnya. Namun, Akira terus menghindari serangan itu hingga akhirnya berhasil menjatuhkan Kilika. Meski terjatuh, Kilika tetap keras kepala dan tidak ingin berdamai dengan kakaknya. Dia merasa Amelia telah merebut segalanya darinya. Sihir Kilika semakin mengamuk hingga orang-orang yang menonton pun ikut terkena dampaknya. Kekuatan itu semakin membesar seiring dengan rasa frustasi yang dia rasakan. Sebenarnya, Kilika mengetahui bahwa kakaknya adalah anak dewa yang suatu saat dapat menggerakkan dunia setelah kekuatannya bangkit. Tiba-tiba, Liam datang membawa dahan pohon dewa yang memiliki kekuatan penyucian. Setelah diaktifkan, orang-orang yang sebelumnya terpengaruh sihir pemikat Kilika kini mulai tersadar. Kilika menangis karena merasa hidupnya tidak adil. Dia merasa tidak pernah diperhatikan dan semua hal telah direnggut oleh kakaknya. Akira berusaha membuka mata Kilika dan mengatakan bahwa sebenarnya masih ada orang yang memperhatikannya. Ayah mereka pun datang dan mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya merampas banyak hal dari Kilika. Dia kemudian mengembalikan ingatan yang sebelumnya dihapus dari Kilika. Ternyata saat masih kecil, Kilika pernah berlatih sendirian secara diam-diam. Saat itu, seseorang yang mencurigakan memberinya bola aneh yang ternyata menarik perhatian monster untuk berkumpul. Namun, kemampuan Kilika saat itu belum cukup untuk mengalahkan mereka. Kilika tidak ingin orang lain terluka, sehingga dia mencoba melawan monster itu sendirian. Liam datang bersama
bersama pasukan untuk menolongnya. Namun sayangnya, dia justru tertusuk oleh monster dan meninggal dunia. Sejak saat itu, hati Kilika dipenuhi rasa bersalah yang begitu besar. Tidak ada cara lain selain membuat Kilika melupakan kejadian tersebut. Orang yang berhasil memperbaiki keadaan saat itu adalah Amelia dengan kemampuan merangkai sihirnya. Dia menciptakan sihir gravitasi dan pembangkitan untuk mengendalikan situasi. Karena hanya Kilika yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya, maka terbentuklah dinding yang memisahkannya dari orang-orang di sekitarnya. Jika saja Kilika memenangkan pertarungan tadi, mungkin dia bisa lebih percaya pada dirinya sendiri tanpa bergantung pada sihir pemikat. Namun, pada akhirnya dia tetap menggunakan cara tersebut. Saat Kilika kembali merasa bersalah, Amelia mengatakan bahwa sebenarnya Kilika jauh lebih hebat darinya karena selalu bekerja keras. Amelia juga tahu bahwa Kilika pada dasarnya adalah orang yang baik dan peduli pada orang lain. Mendengar itu, Kilika akhirnya menangis dan meminta maaf kepada kakaknya. Setelah situasi kembali damai, Raja Elf mengadakan pesta penyambutan untuk Akira sekaligus menepati janjinya kepada Amelia. Untuk sementara waktu, perjalanan mereka akan berlanjut ke benua manusia binatang dengan tujuan mencari dan memperbaiki senjata Akira. Saat malam semakin larut, Amelia ingin berbicara berdua dengan Akira. Dia memiliki satu permintaan kecil, yaitu ingin dipanggil dengan namanya, bukan sekedar dia atau orang ini, melainkan memanggilnya Amelia. Ketika Akira memanggilnya dengan nama itu, Amelia tampak sangat senang. Dia bahkan menjadi ketagihan dan ingin dipanggil dengan namanya lagi dan lagi. Keesokan paginya, Akira dan Amelia berpamitan kepada semua orang. Karena belakangan ini banyak kasus penculikan, Raja Elf merasa khawatir dan memutuskan untuk mengantar mereka sampai ke pelabuhan menggunakan kereta kuda dengan pengawalan pasukan. Benar saja, saat mereka hampir tiba di pelabuhan, sekelompok bandit mengincar mereka dan berniat menculik Amelia. Begitu mendengar bahwa Amelia menjadi target mereka, Akira langsung memberi para bandit itu pelajaran. Karena pelabuhan sudah dekat, Akira meminta pasukan Elf untuk menangani para bandit tersebut dan membawa mereka kembali ke kerajaan. Dari para bandit itu juga diketahui bahwa tuan yang mereka layani adalah seorang anggota keluarga kerajaan Uruk bernama Gram. Setelah sampai di kapal, Akira menghabiskan waktunya dengan membaca buku yang diberikan oleh Raja Elf. Amelia merasa kesal karena sebenarnya dia ingin menikmati perjalanan di kapal bersama Akira, tetapi rencananya gagal karena Akira terlalu sibuk membaca. Setibanya di tempat tujuan, mereka langsung dicegat oleh beberapa manusia binatang yang meremehkan Akira karena menganggap manusia sebagai ras yang lemah. Akira tidak ingin membuat keributan, sehingga dia menggunakan sihir bayangannya untuk menutup penglihatan mereka sementara. Saat mereka sampai di tengah kota, para penduduk memandang Yoru dengan tatapan penuh ketakutan. Yoru sendiri memahami alasan mengapa mereka bersikap seperti itu terhadapnya. Mereka kemudian tiba di sebuah penginapan dan memutuskan untuk beristirahat. Yoru tidak ingin mengganggu waktu berdua Akira dan Amelia, sehingga dia memilih untuk pergi keluar. Amelia pun pergi mandi. Setelah selesai, dia mendapati Akira sudah tertidur. Dengan malu-malu, Amelia mencium pipi Akira sebelum akhirnya tidur di sampingnya. Namun, ternyata Akira masih belum benar-benar tertidur dan menyadari apa yang dilakukan oleh Amelia. Keesokan paginya, Yoru yang semalam pergi ternyata membawa seorang pandai besi terhebat di dunia yang bernama Crow. Akira dan Amelia pun memperkenalkan diri mereka. Tanpa banyak bicara, Crow langsung memeriksa senjata milik Akira. Hanya dengan sekali lihat, dia langsung mengetahui bahwa Akira telah memaksa penggunaan senjatanya saat berada di labirin. Crow mengatakan bahwa senjata itu masih bisa diperbaiki, tergantung pada bahan dan biaya yang tersedia. Akira menyatakan bahwa dia bisa memenuhi syarat tersebut. Dia juga meminta pada Crow untuk membuatkan 20 senjata lempar. Dari situ, Crow langsung mengetahui bahwa pekerjaan Akira adalah seorang assassin. Crow kemudian memberikan daftar bahan yang diperlukan serta perkiraan biaya untuk memperbaiki katana milik Akira. Dia juga membawa katana itu bersamanya untuk diperbaiki. Meskipun sikap Crow terlihat dingin, Yoru menjamin bahwa kemampuan pandai besi itu tidak perlu diragukan lagi. Tiba-tiba, Amelia meminta izin untuk pergi menemui Crow. Akira mengizinkannya dan menyuruh Yoru untuk mengikuti Amelia. Ternyata, Amelia ingin berguru kepada Crow karena dia ingin menjadi lebih kuat agar bisa berdiri di sisi
sisi Akira. Namun, Crow menolak menerima murid lagi karena semua muridnya sebelumnya berakhir menjadi gila dan melarikan diri. Meski begitu, Amelia tetap teguh pada keputusannya dan yakin bahwa dirinya tidak akan menjadi gila ataupun kabur. Crow kemudian mengomel tentang mimpi buruk dari Adorea. Sebutan bagi Yoru, simbol kekuatan yang membuat seluruh Beastmen di benua ini jadi gemetar. Dahulu, Yoru memang pernah diperintahkan oleh Raja Iblis untuk menakuti para bangsawan Adorea yang telah mengusik wilayah kekuasaan Raja Iblis. Namun, karena tenggelam dalam naluri monsternya, Yoru bertindak terlalu jauh hingga menghancurkan seluruh kota. Padahal, perintahnya hanyalah sebatas memberi peringatan. Sejak saat itu, Yoru merasa hidupnya tidak lagi memiliki arti. Namun, ketika Akira datang dan membuat kontrak dengannya, Yoru kembali menemukan alasan untuk hidup lebih lama demi tuannya. Selama ini, dia berada di sisi Akira. Hal buruk seperti itu tidak akan terjadi lagi. Namun, ternyata Crow tidak memiliki dendam terhadap Yoru. Dia justru mengatakan bahwa kehancuran setelah insiden itu terjadi karena ulah para bangsawan yang bahkan tega menginjak adiknya sendiri demi menyelamatkan diri. Target dendam Crow yang sebenarnya adalah Geram Cluster. Meski begitu, Crow tidak pernah melakukan balas dendam karena dia tahu adiknya tidak akan menyukai hal itu. Amelia kemudian mengatakan bahwa Crow sebenarnya hanyalah menggunakan adiknya sebagai alasan untuk melarikan diri dari dunia dan dari perasaannya sendiri, sama seperti dirinya di masa lalu. Namun, Akira telah menunjukkan padanya bahwa sikap seperti itu adalah sebuah kesalahan. Crow terdiam sejenak setelah mendengar kata-kata Amelia, lalu akhirnya menyuruhnya pulang. Sementara itu, ketika Akira sedang melakukan pengintaian, tiba-tiba terjadi ledakan besar dan monster-monster mulai bermunculan serta terbang di arah kota. Amelia berusaha menahan serangan para monster yang menyerang warga, sementara dia menyuruh Yoru untuk mengevakuasi penduduk. Tak disangka, Amelia kembali bertemu dengan sosok yang menjadi dalang kemalangan adiknya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Aurum, salah satu bawahan Raja Iblis. Di sisi lain, Akira yang sedang menghabisi monster di sekitar kota menerima kabar dari Yoru bahwa Amelia telah diculik dan dibawa ke dalam labirin. Emosi Akira pun meledak. Sihir bayangannya melahap semua monster yang ada di kota. Namun, setelah mengamuk dengan kekuatan tersebut, Akira akhirnya kehilangan kesadaran. Yoru segera menghampiri Akira. Saat Akira berada di ambang kematian, sihir bayangannya tiba-tiba aktif dengan sendirinya dan mulai menyembuhkan tubuhnya. Yoru pun terkejut melihat sihir yang terasa begitu tidak masuk akal. Ketika Akira terbangun, dia sudah berada di tempat milik Crow. Ternyata dia telah pingsan selama 1 hari penuh. Yoru kemudian menceritakan semua kejadian yang terjadi saat Akira tidak sadarkan diri dan menanyakan sihir apa yang sebenarnya digunakan Akira. Namun, Akira sendiri baru mengetahui kemampuan tersebut, sehingga dia juga tidak mengetahui penjelasannya. Begitu sadar, Akira langsung ingin pergi menyelamatkan Amelia. Namun, Crow menahannya, bukan karena takut, tetapi karena Akira terlalu gegabah pergi tanpa senjata dan tanpa persiapan yang matang. Terlebih lagi, sudah lewat 1 hari. Crow kemudian memberikan kembali senjata Akira yang sudah diperbaiki. Dia memodifikasi katana milik Akira menjadi 2 bilah pedang. Selain itu, Crow juga meminjamkan sebuah cincin peninggalan pahlawan terdahulu. Di bagian dalam cincin itu tertulis kalimat berbahasa Jepang yang menyatakan bahwa cincin tersebut akan menuntun pemakainya. Crow menjelaskan bahwa cincin itu akan menunjukkan lokasi yang diinginkan oleh pemakainya. Ketika Akira memikirkan Amelia, cincin tersebut langsung bersinar dan menunjuk ke arah labirin. Akira pun mengucapkan terima kasih kepada Crow sebelum berangkat bersama Yoru. Di dalam labirin, Aurum menggunakan sihir pengendali monster. Sihir yang hanya bisa digunakan oleh para iblis pada Amelia sebagai bahan percobaan. Sihir itu memang tidak mampu sepenuhnya mengendalikan Amelia, tetapi cukup untuk melumpuhkannya. Alasan Amelia masih berada di dalam labirin dan belum dibawa ke benua iblis adalah karena Aurum merupakan iblis peringkat 3, sedangkan untuk melakukan sihir teleportasi menuju benua iblis dibutuhkan iblis peringkat 2. Karena itu, Aurum hanya bisa menunggu atasannya datang sambil menunggu kesempatan untuk membunuh Akira. Aurum tidak berniat membunuh Amelia karena Raja Iblis telah memerintahkannya untuk membawa Amelia hidup-hidup. Saat Akira memastikan bahwa Amelia benar-benar berada di dalam labirin, seorang wanita tiba-tiba datang dan memohon agar diajak masuk ke tempat Amelia berada. Akira sempat curiga karena wanita itu mengetahui keberadaan Amelia. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki skill penguat penciuman dan bau dari Amelia berhenti di pintu masuk labirin. Yoru menambahkan bahwa kemampuan seperti itu memang umum dimiliki oleh ras manusia binatang.
Setelah Akira melepaskan kewaspadaannya, wanita itu memperkenalkan diri sebagai Lia Lagun. Dia merupakan putri pertama dari kerajaan manusia bintang Uruk. Dia mengatakan bahwa Raja Iblis telah mulai bergerak dan menargetkan Putri Amelia. Akira menggunakan skill mata dunia untuk memastikan kebenaran perkataan Lia. Setelah itu, dia mulai mempercayainya. Akira akhirnya mengajak Lia masuk ke dalam labirin. Dalam perjalanan menuju bagian dalam labirin, Lia menceritakan tentang masa lalunya. Dia sebenarnya berasal dari rakyat biasa, tetapi kemudian diangkat menjadi putri bangsawan karena kekuatan pelindung yang dimilikinya. Alasan Lia bisa berada di kerajaan Letis adalah karena ayah, ibu, adik, dan seluruh warga desanya pernah tertangkap oleh monster slime hitam yang seharusnya bisa dibasmi. Setelah diselidiki, ternyata para warga desa yang tertangkap dijadikan tumbal dalam ritual pemanggilan pahlawan oleh raja dan putri kerajaan Letis. Lia tidak menyimpan dendam kepada para pahlawan, tetapi kepada raja dan putri yang melakukan hal tersebut. Akira pun merasakan hal yang sama. Kapten Saran telah mati dan banyak orang yang bersalah menjadi korban ritual pemanggilan. Selain itu, alasan perang melawan invasi iblis juga terasa mencurigakan. Yoru bahkan mengatakan bahwa selama 100 tahun terakhir, ras iblis tidak pernah memulai perang. Ras lainnya hanya meyakini bahwa ras iblis adalah lambang kejahatan yang pantas dibenci. Setelah mereka memasuki lebih dalam labirin, Yoru berubah ke wujud aslinya dan mulai mengalahkan para monster kecil sambil membuka jalan. Namun, walau tujuannya menghemat tenaga Akira, wujud itu membuat Yoru sulit mempertahankan akal sehatnya. Akira terus memanggil namanya agar dia tetap sadar. Setelah kembali menguasai dirinya, Yoru meminta tuannya untuk terus berbicara kepadanya agar kewarasannya tetap terjaga. Dengan kekuatan penuhnya, Yoru menghancurkan para iblis hingga mencapai lantai labirin yang cukup dalam. Akhirnya, mereka bertemu dengan Amelia dan juga Aurum. Namun, Yoru sudah kehabisan tenaga, tidak bisa bertarung lagi. Yoru merasa bingung mengapa Aurum ingin membunuh Akira, padahal perintah Raja Iblis seharusnya hanya menuntun Akira menuju kastil iblis. Namun, perintah yang diterima Aurum adalah membawa Amelia tanpa membunuhnya. Jika Akira menghalangi, maka dia diperintahkan untuk membunuhnya. Akira mencoba menyerang secara diam-diam, tetapi Aurum berhasil menangkisnya dan bahkan melukai Akira berkali-kali. Akira kemudian mengaktifkan sihir bayangannya, dan darah yang mengalir dari tubuhnya langsung terserap oleh bayangan. Akira memanggil hewan bayangan dan berhasil memojokkan Aurum. Namun, Aurum meniup serulingnya, memanggil monster-monster kuat untuk ikut membantu. Lia segera menggunakan penghalang pembalik dewa, membuat serangan para monster jadi tidak mempan. Akira pun berhasil memenggal leher mereka. Sayangnya, Akira masih kesulitan untuk benar-benar membunuh. Meskipun dia telah bertekad melakukannya demi menyelamatkan Amelia, nalurinya tetap membuatnya ragu. Di saat itulah muncul iblis yang jauh lebih kuat dari Aurum. Dia mampu membuat lingkaran sihir teleportasi, tanda bahwa itu adalah atasan Aurum. Iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai Mahiro. Kedatangan Mahiro membuat Akira gentar. Pasalnya, dia dengan mudah menghancurkan penghalang dewa milik Lia dan langsung menyerang Amelia. Mahiro kemudian menciptakan penghalang yang menutup seluruh jalur pelarian Akira. Tak lama kemudian, terungkap bahwa Mahiro juga berasal dari Jepang. Ketika dia menanyakan cara penulisan nama Akira dalam bahasa Jepang, Akira pun kebingungan mengapa Mahiro bisa berada di dunia ini dan bahkan berpihak pada Raja Iblis. Akira mulai kehabisan cara untuk melawan Mahiro. Dia juga berusaha menghemat sisa kekuatan sihirnya. Yoru yang sudah kembali pulih meminta Akira untuk memutus kontrak perbudakan mereka agar dia bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, Akira tidak menyukai cara Yoru yang terdengar seperti tindakan bunuh diri. Mahiro memberi mereka kesempatan untuk berbicara karena dia yakin dirinya lah yang akan menang. Yoru tidak bisa membantah tekad tuannya yang tetap ingin berjuang bersama. Karena itu, dia memutuskan berubah menjadi wujud Kapten Saran. Meskipun hanya bisa bertahan sebentar, dalam wujud itu, dia mengeluarkan palu cahaya yang memperkuat bayangan milik Akira. Sayangnya, lingkaran sihir Mahiro segera menghancurkan serangan tersebut. Mahiro kemudian memanggil petir yang menyambar bertubi-tubi. Akira membalutkan bayangan pada tubuhnya, lalu menyerang Mahiro dari jarak dekat. Yoru yang masih dalam wujud Kapten Saran melancarkan serangan gabungan bersama Akira, membuat semangat bertarung Akira semakin meningkat pesat. Mahiro sempat terpojok, namun secara
tiba-tiba Amelia menusuk Akira dari belakang. Ternyata serangan Mahiro sebelumnya telah menjadikan Amelia sebagai bonekanya. Begitu tersadar, Amelia sangat terkejut dan terpukul oleh apa yang telah dia lakukan. Mahiro kemudian menjelaskan bahwa serangannya yang bernama boneka raga mampu mengeluarkan 100% potensi dari target yang dikendalikannya. Akira mulai merasakan dingin menjalar di tubuhnya. Dalam kondisi itu, dia terus berpikir bahwa dirinya belum boleh mati sebelum membalas dendam Kapten Saran. Tiba-tiba, sihir bayangan aktif secara paksa dan masuk ke mode penyembuhan. Melihat itu, Mahiro kembali menyerang Akira, tetapi serangannya sama sekali tidak mempan. Akira bangkit kembali, namun tubuhnya kini dikendalikan oleh sihir bayangan. Bahkan, suaranya terdengar seperti sebuah program yang sedang mengambil alih tubuhnya dalam mode bertempur. Mahiro kemudian menargetkan Amelia. Hal itu membuat Akira kembali tersadar dan melindungi Amelia dengan tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, lingkaran sihir menghilang. Ternyata, Crow telah datang. Kehadiran Crow langsung mengubah situasi. Mahiro menyadari bahwa melawan Crow hanya akan menimbulkan kerugian besar, sehingga dia memilih mundur sambil membawa Aurum bersamanya. Akira yang sudah sangat lemah, akhirnya kembali tak sadarkan diri selama 3 hari. Saat terbangun dan melihat Amelia di sisinya, Akira pun menghela napas lega. Tak lama kemudian, Crow masuk untuk memastikan kondisi Akira. Setelah mengetahui bahwa Akira sudah sadar, dia mempersilahkan teman-teman Akira masuk ke dalam ruangan. Meski terkejut, Akira merasa senang melihat mereka semua dalam keadaan baik. Mereka berterima kasih kepada Akira karena berkat dirinya dan wakil kapten, mereka akhirnya terbebas dari sihir kutukan milik sang putri. Namun, wakil kapten ternyata telah dipecat karena menurut Raja Retis, regu kesatria hanyalah pengganggu. Teman-teman Akira kemudian menceritakan rencana mereka untuk membasmi Raja Iblis dan mengajak Akira bergabung. Namun, ambisi mereka itu justru menjadi bahan ejekan Yoru. Akira pun meminta Yoru untuk keluar terlebih dahulu. Tsukasa kemudian melanjutkan pembicaraan. Dia mengatakan bahwa jika mereka memiliki pencapaian besar, mereka mungkin bisa bernegosiasi dengan Raja Retis agar dipulangkan ke dunia asal mereka. Namun, Akira merasa Raja Retis tidak bisa diajak berbicara dengan jujur. Raja itu bahkan tega mengendalikan orang menggunakan kutukan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas kematian Kapten Saran. Mendengar itu, teman-teman Akira mulai berpikir bahwa perkataan Akira memang ada benarnya. Meski begitu, Akira masih belum bisa memberitahu mereka bahwa ritual pemanggilan pahlawan sebenarnya menggunakan tumbal manusia. Pada akhirnya, Akira mengatakan bahwa dia tidak ingin berharap pada kerajaan Retis. Dia memilih mencari iblis peringkat 2 yang mampu membuat lingkaran sihir teleportasi agar mereka bisa kembali ke dunia asal. Namun sebelum pulang, ada sesuatu yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Di tengah percakapan itu, Amelia diam-diam pergi. Akira pun segera menyusulnya. Amelia berdiri memandangi lautan. Ketika Akira datang, dia langsung meminta maaf karena telah menusuknya. Namun, Akira mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Amelia. Di sisi lain, Amelia merasa sedih karena dia yakin Akira akan melupakannya setelah kembali ke dunia asalnya. Selain itu, dia juga tidak mengetahui perasaan Akira yang sesungguhnya. Akira kemudian mendekat. Amelia refleks memegang pedangnya. Akira lalu berkata bahwa di dunianya, ketika dua orang saling mengikat janji, mereka akan saling memasang cincin di jari manis masing-masing. Namun, Akira tidak memiliki cincin. Sebagai gantinya, dia melukai jari manisnya sendiri secara melingkar, lalu mengatakan bahwa dia menyukai Amelia dan akan melakukan apapun demi dirinya. Mendengar itu, Amelia langsung memeluk Akira dan mengaku bahwa dia juga menyukai Akira, bahkan mencintainya. Kini, mereka telah saling mengikat janji. Amelia pun memeluknya erat dan menciumnya. Di sisi lain, teman-teman Akira frustasi dan merasa buntu. Mereka merasa tidak punya pilihan lain selain menjadi lebih kuat agar Akira mau bergabung dengan mereka. Salah satu dari mereka kemudian mengatakan bahwa ada sebuah festival di kota terdekat yang akan mengadakan kontes. Selain itu, beredar rumor bahwa di balik kontes tersebut terdapat praktik perdagangan manusia. Beberapa petualang juga mengatakan hal yang sama, sehingga kabar itu cukup bisa dipercaya. Mereka pun berniat memecahkan misteri tersebut
tersebut agar tidak lagi dianggap sebagai beban dan bisa terlihat berguna di mata Akira. Akhirnya, mereka melakukan perjalanan bersama-sama. Dengan alasan para wanita ingin mengunjungi festival, Amelia yang tertarik dengan berbagai stand makanan pun ikut pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka melihat seorang wanita sedang berdebat dengan penjaga pendaftaran kontes. Alasannya, wanita itu tidak diizinkan mengikuti kontes karena dia berasal dari ras iblis. Wanita tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Lady Snail, yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Lasti. Akira tidak merasakan kekuatan ataupun aura intimidasi darinya. Namun, Amelia yang sedikit cemburu langsung memisahkan mereka. Amelia lalu mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kontes kecantikan. Penjaga pendaftaran terkejut mengetahui identitas Amelia, tetapi tetap menerima pendaftarannya dengan penuh hormat. Lasti merasa itu tidak adil karena dirinya ditolak hanya karena rasnya. Padahal, menurutnya ras elf lebih curang karena sudah cantik sejak lahir. Amelia kemudian melirik Akira dan mengizinkannya membantu Lasti. Menurutnya, Lasti tidak melakukan kesalahan apapun, yang penting Akira tidak tersipu saat bersama Lasti. Akira kemudian mengatakan kepada penjaga bahwa dia akan menjadi penjamin jika Lasti sampai membuat keributan. Karena Akira dikenal sebagai rekan putri Amelia, penjaga akhirnya mengizinkan Lasti untuk ikut kontes. Setelah itu, mereka berkeliling kota. Lasti bahkan memperkenalkan dirinya kepada warga dan meminta mereka memilihnya saat kontes kecantikan nanti. Yoru yang mengenalnya mengatakan bahwa Lasti memang orang yang sangat tidak biasa. Bahkan Amelia sendiri tidak membencinya. Pembicaraan kemudian beralih pada Akira yang baru saja mendapatkan lencana peringkat kuning dari Serikat Petualang karena kinerjanya saat membasmi monster di kota dekat labirin. Dia bahkan mulai dikenal oleh masyarakat dengan julukan Silent Assassin. Tak lama kemudian, Amelia memanggil Akira karena menemukan stand makanan yang sangat menarik. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Crow untuk berbicara berdua dengan Akira. Crow menjelaskan bahwa dia tidak mampu membalas dendam adiknya sendiri, bukan hanya karena dia merasa adiknya tidak menginginkan balas dendam tersebut, tetapi juga karena dirinya sudah terlalu tua dan kekuatannya telah melemah. Target balas dendam itu selalu dijaga oleh pasukan pribadi yang sangat kuat, sehingga hampir mustahil bagi Crow untuk menghabisi mereka sendirian. Orang itu bernama Gram Cluster. Akira sendiri pernah mendengar nama itu sebelumnya ketika ada pihak yang mengincar Amelia. Crow memahami bahwa Akira mungkin belum bisa memutuskannya sekarang, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan terus meminta bantuan tersebut sampai suatu hari nanti. Tak lama kemudian, kontes kecantikan dimulai. Regu Pahlawan dan Akira mendapatkan kursi VIP berkat koneksi Crow. Di tengah pikirannya yang sedang kacau, Akira justru terpana saat melihat kecantikan Amelia. Ketika giliran Lasti tiba, dia muncul dengan penampilan yang sangat meriah hingga membuat para penonton bersorak dengan penuh semangat. Akhirnya, hasil kontes diumumkan dan pemenangnya adalah dua orang sekaligus, yaitu Amelia dan Lasti. Namun siapa sangka, di balik wajah imutnya, Lasti ternyata adalah anak Raja Iblis. Lasti sendiri rupanya sering bertengkar dengan ayahnya dan kabur dari rumahnya, sesuatu yang sebenarnya sudah diduga oleh Yoru. Di saat yang sama, percakapan mereka sebelumnya telah disadap oleh Gram. Amelia masih menjadi targetnya. Tak lama kemudian, wakil Kapten Giles datang untuk memberitahu bahwa penginapan mereka sudah siap. Karena tidak ingin menimbulkan kegelisahan di antara manusia, Lasti memilih untuk berkemah di sekitar kota. Karena itu, mereka pun berjanji akan bertemu lagi besok saat pengambilan hadiah. Amelia sendiri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia kemudian mengajak Akira untuk beristirahat. Namun, begitu sampai di kamar, Amelia menggunakan mantra tidur paksa agar Akira tertidur duluan. Dia ingin berbicara dengan Crow secara langsung. Dengan tegas, Amelia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Crow memaksa Akira melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya atau mengubah jalan hidupnya. Namun, Crow membalikan pembicaraan itu. Dia mengatakan bahwa setiap kali Akira ragu untuk membunuh iblis, semua itu dilakukan demi Amelia. Karena itu, misi yang dia berikan kepada Akira kali ini pun sebenarnya demi melindungi Amelia. Keesokan harinya, Amelia dan yang lainnya pergi mengambil hadiah tanpa mengajak Akira. Namun, Regu Pahlawan merasa ada yang tidak beres dengan acara pengambilan hadiah tersebut. Benar saja, tempat pengambilan hadiah itu ternyata berada di lokasi yang sepi. Tak lama kemudian, beberapa orang mencurigakan datang dan menanyakan Amelia. Amelia pun maju dan memperkenalkan dirinya. Orang-orang itu mengatakan bahwa Gram memanggil Amelia untuk menemuinya. Amelia yang tahu seperti apa sifat Gram itu langsung menolak untuk ikut. Ketika mereka mencoba menyeretnya secara paksa, Amelia menggunakan kekuatan graviti miliknya pada para penculik itu. Dia kemudian menginterogasi mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya akan dilakukan Gram terhadap
dirinya. Para penculik itu awalnya mengatakan bahwa mereka tidak tahu, namun Amelia sadar mereka berbohong sehingga dia memperkuat tekanan sihir gravitasinya. Akhirnya mereka menyerah dan memohon ampun. Mereka mengaku bahwa para pemenang kontes biasanya ditangkap lalu organ tubuhnya dijual. Mendengar itu, Amelia sangat marah dan hampir saja membunuh mereka. Namun Lasti segera memeluknya dan menghentikannya. Lasti berkata bahwa meskipun mereka adalah penjahat, mereka tetap tidak boleh dibunuh begitu saja. Akira yang sedang tertidur dapat melihat kejadian itu melalui mata Amelia. Melihat semua itu, Akira berpikir bahwa dia tidak ingin melihat Amelia membunuh seseorang. Lalu terlintas di pikirannya, jika dia sendiri yang membunuh orang, bagaimana perasaan Amelia nanti? Saat berbincang dengan wakil Kapten Giles, Yoru melaporkan bahwa bawahan Gram telah memasang alat pengintai dan sedang mengincar pemenang kontes kali ini. Terungkap bahwa alat pengintai tersebut adalah kamera. Konsepnya dibawa oleh para pahlawan yang dipanggil dari dunia lain dari masa lalu. Lalu, teknologi itu diciptakan kembali dengan memanfaatkan sihir di dunia ini. Banyak hal lain juga berasal dari pengaruh para pahlawan terdahulu, seperti desain bangunan, makanan, hingga pakaian yang berkembang di negara Yamato. Tak lama kemudian, semua orang kembali dari aktivitas mereka. Mereka yang baru saja kembali dari tempat pengambilan hadiah diajak Akira berbicara secara pribadi bersama Giles. Akira pun langsung menanyakan apakah mereka sengaja mengajaknya ke festival itu karena sudah mengetahui adanya perdagangan manusia di balik acara tersebut. Akira mengetahuinya dari hasil penyelidikan Yoru. Mendengar itu, Kyosuke meminta maaf karena telah menyembunyikan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa mereka ingin membuktikan bahwa mereka bukan orang-orang yang harus selalu dilindungi. Meski pada akhirnya mereka merasa usahanya belum terlalu berarti, Akira justru mengatakan bahwa itu sudah cukup baginya. Meskipun tujuan mereka sama, Akira harus lebih dulu mengamankan Amelia dari ancaman Gram. Kyosuke sebenarnya ingin membantu, tetapi Akira merasa dirinya sendiri saja sudah cukup untuk mengatasi masalah itu. Akhirnya, mereka sepakat untuk berpisah sementara. Setelah melakukan berbagai persiapan, Amelia menemui Crow dan memintanya agar tidak membebani Akira lebih dari ini. Namun, Crow menjawab meskipun Akira merasa terbebani atau tidak, itu adalah keputusannya sendiri, sehingga protes kepada dirinya tidak akan mengubah apapun. Amelia tidak bisa membantah perkataan itu. Sebagai gantinya, Amelia meminta agar dirinya dijadikan murid oleh Crow. Meskipun sempat ditolak, Amelia tetap bersikeras. Melihat tekad Amelia, Crow akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko dan mencoba mempercayainya. Saat perpisahan sementara itu dimulai, Giles memberikan sebuah bungkusan peninggalan Kapten Saran yang dulu tertinggal ketika Akira melarikan diri dari istana. Di dalam perjalanan, pelatihan Amelia oleh Crow sudah memasuki hari ketiga. Melihat Amelia mulai terlihat lelah, Crow mengizinkannya untuk beristirahat. Dilihat dari perkembangannya, dia sendiri merasa kagum karena belum pernah ada muridnya yang berkembang secepat Amelia. Amelia bahkan sudah mampu mempelajari kembali jurus milik pahlawan yang pernah Crow rekonstruksi. Teknik itu disebut ekstra skill pembalik, kemampuan yang memungkinkan seseorang membalikkan suatu sihir hanya dengan melihatnya saja. Namun, untuk menguasainya sangatlah sulit. Seseorang harus terlebih dahulu mempelajari huruf-huruf kuno yang digunakan dalam sihir tersebut. Akhirnya, mereka tiba di kota Uruk, tempat di mana Graham berada. Crow menyuruh Akira dan Amelia menikmati waktu berdua sampai petang. Setelah itu, mereka akan dipantau oleh Lia. Namun, Lia justru meminta mereka untuk menemui keluarganya terlebih dahulu. Tak disangka, sang raja langsung meminta Akira untuk membunuh Gram karena keberadaannya telah mengancam reputasi kerajaan. Sebagai imbalannya, sang raja menawarkan perlindungan penuh bagi Akira selama berada di wilayah kerajaannya. Namun, Akira menolak tawaran tersebut. Dia mengatakan bahwa konflik mereka dengan Gram tidak ada hubungannya dengan kerajaan Uruk. Selain itu, dia juga tidak membutuhkan perlindungan dari orang yang lebih lemah darinya. Perkataan itu langsung memicu kemarahan kesatria pribadi raja. Dia menuduh bahwa kekuatan Akira hanyalah sebuah delusi. Amelia hampir saja marah, tetapi Akira menahannya dan bersedia membuktikan kekuatannya. Kesatria itu kemudian menantang Akira untuk berduel di hadapan raja. Setelah raja menyetujuinya, mereka pun bertarung satu lawan satu. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlihat sangat jelas. Bahkan tanpa menggunakan sihir bayangan maupun pedangnya, Akira tetap mampu mengalahkan kesatria pribadi raja dengan mudah. Setelah itu, mereka kembali ke penginapan. Di sana, Crow memperhatikan kebiasaan Akira saat membaca dan
dan merasa hal itu mengingatkannya pada seseorang yang dia kenal, yaitu Saran. Crow sendiri sudah mengetahui situasi Kapten Saran. Dia juga tahu bahwa Akira cukup dekat dengan Saran dan berniat membalas dendam atas kematiannya. Karena itu, Crow mengungkapkan sebuah fakta penting. Orang yang selama ini menyuplai informasi kepada Regu Gagak Malam ternyata adalah Gram. Mendengar hal itu, kemarahan Akira langsung memuncak dan emosi tersebut terlihat jelas di matanya. Karena target balas dendam mereka sama, Crow sekali lagi meminta Akira untuk membunuh Gram. Akira sebenarnya bebas menolak jika dia mau, tetapi menemani Crow menuju wilayah iblis adalah bagian dari bayaran yang telah disepakati. Amelia sendiri tidak ingin Akira merasa terbebani oleh permintaan tersebut. Namun, Akira meminta maaf karena telah membuat Amelia khawatir. Dia mengatakan ingin memikirkan masalah ini sendirian. Baginya, alasan untuk membunuh Gram sebenarnya sudah jelas. Gram telah menyebabkan kematian Kapten Saran dan kini juga mengincar Amelia. Crow kemudian menjelaskan bahwa sumber kekuatan para penjaga Gram berasal dari obat penguat. Obat itu mampu menarik kekuatan yang menyamai iblis, tetapi sebagai gantinya, kesadaran para pengguna akan hilang. Gram dapat memproduksi obat itu sebanyak yang dia inginkan. Bahkan, seseorang sekuat Saran pun bisa tumbang jika dikeroyok oleh banyak prajurit yang telah diperkuat dengan obat tersebut. Karena itulah, Crow ingin Akira mengurus Gram sebelum situasinya menjadi lebih rumit. Keesokan harinya, Lia datang dan meminta maaf atas sikap raja terhadap Akira dan Amelia. Sebagai bentuk permintaan maaf, Lia ingin memandu mereka berkeliling kota untuk menikmati berbagai tempat di sana. Dia bahkan mengajak Crow untuk ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan, Amelia menyadari bahwa Lia tampaknya menyukai Crow. Karena itu, dia sengaja mencari alasan untuk berpisah, mengatakan bahwa dia ingin berjalan berdua saja bersama dengan Akira. Setelah mereka berpisah dari yang lain, Amelia mengatakan bahwa Akira tidak perlu menerima permintaan Crow. Akira tidak bisa membantahnya. Nuraninya sendiri juga tidak menginginkan adanya pembunuhan. Namun, sebelum bertemu Amelia, Akira sebenarnya sudah memutuskan untuk membalaskan dendam Kapten Saran. Selain itu, dia juga berpikir bahwa Amelia akan lebih aman jika Gram tidak ada lagi. Akira kemudian bertanya kepada Amelia apakah dia akan membencinya jika Akira menjadi seorang pembunuh. Amelia menjawab bahwa dia tidak akan membencinya, namun dia berharap Akira bisa lebih mencintai dirinya sendiri. Tak lama kemudian, terdengar suara anak kecil yang merengek karena tidak ingin pulang. Pemandangan itu mengingatkan Akira pada masa lalunya bersama dengan adiknya. Dulu, adiknya juga pernah merengek ketika mereka harus pindah rumah. Ayah mereka pergi meninggalkan keluarga karena tidak sanggup merawat istrinya yang sering sakit serta dua anaknya. Karena tidak mampu membayar sewa rumah, mereka terpaksa pindah ke tempat yang lebih murah. Saat itu, Akira berusaha membujuk Yui agar ikut pindah bersama mereka. Setelah pindah rumah, mereka bertiga saling melengkapi dan bergantung satu sama lain. Keraguan Akira untuk membunuh sebenarnya berasal dari perasaan bahwa dirinya tidak pantas berada di dekat Yui jika dia menjadi seorang pembunuh. Di sisi lain, di Jepang diberitakan tentang hilangnya secara massal para murid sekolah, termasuk Akira bersama teman-temannya. Meski begitu, Yui dan ibunya tetap yakin bahwa Akira suatu hari nanti akan kembali pada mereka. Mereka mempercayai Akira sepenuhnya. Sementara itu, Yoru yang ditugaskan menyelidiki informasi mengenai Gram ternyata diikuti oleh Lasti. Lasti tidak tahu harus pergi kemana setelah pertengkaran dengan sang ayah, sehingga dia memutuskan untuk mengikuti Yoru. Dalam penyelidikannya, mereka melewati sebuah penginapan kecil dan masuk ke tempat minumnya. Di sana, Yoru berhasil mengumpulkan berbagai informasi mengenai Gram dan menemukan adanya sebuah misi mencurigakan yang berkaitan dengan dirinya. Setelah sampai di kota Uruk, Lasti terlihat menikmati suasana kota. Sementara itu, Yoru terus mendesaknya untuk segera menyelidiki serikat yang dipimpin oleh ketua Gram. Tak lama kemudian, Akira memberikan perintah mendesak agar mereka segera bergerak. Mereka pun menuju rumah sang master serikat. Namun, karena hari masih siang, mereka tidak bisa menyusup begitu saja. Karena itu, mereka memutuskan pergi ke serikat petualang terlebih dahulu. Yoru awalnya ingin menyelinap masuk secara diam-diam, tetapi Lasti
Lasti justru berjalan masuk dengan santai. Ternyata jam kerja serikat sudah berakhir dan orang-orang yang berada di sana hanyalah para petualang yang sedang minum-minum. Melihat penampilan Lasti, seorang pria bertubuh besar langsung tertarik padanya. Namun dengan senyum manisnya, Lasti dengan mudah membuat pria itu tidak berdaya. Kekuatan Lasti ternyata jauh melampaui para petualang di tempat itu. Setelah keluar dari gudang, Lasti menyadari sesuatu yang aneh. Tinggi langit-langit di dalam gedung tidak sesuai dengan posisi lantai 2 dari luar. Hal itu berarti ada ruang tersembunyi di bagian loteng. Tanpa berpikir panjang, Lasti langsung melempar Yoru ke celah ventilasi. Dari sana, Yoru berhasil masuk dan menemukan sebagian dokumen rahasia yang menjadi bukti kejahatan Gram. Ternyata apa yang dikatakan Crow tentang kejahatan Gram memang benar adanya. Namun, Akira merasa ada sesuatu yang janggal. Dia bertanya-tanya mengapa dokumen sepenting itu begitu mudah dicuri, padahal Gram memiliki rumah yang sangat luas, tempat yang jauh lebih aman untuk menyembunyikannya. Crow kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan besar dokumen itu memang sengaja diletakkan di tempat yang mudah ditemukan agar dicuri. Dan benar saja, Gram sengaja melakukan hal itu untuk mencari tahu apakah ada pengkhianat di antara bawahannya. Dia bahkan membunuh salah satu dari mereka yang dia anggap sebagai pengkhianat. Meski begitu, dia telah memerintahkan anak buahnya untuk menemukan pelaku pencurian dokumen tersebut. Crow kemudian mengungkapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Dia mengetahui bahwa kerajaan Retis sebenarnya sedang merencanakan perang dengan kerajaan Uruk. Salah satu caranya adalah dengan menyuap bawahan Gram. Jika saja ada bukti bahwa warga Uruk menjadi korban perdagangan manusia, itu sudah cukup dijadikan alasan untuk memulai perang. Meski Gram telah kehilangan sebagian kekuasaannya, dia tetap berasal dari keluarga bangsawan. Lebih mengejutkan lagi, Raja Retis ternyata berniat memulai perang demi menghidupkan kembali istrinya yang telah meninggal. Namun, kekuatan kebangkitan milik Amelia hanya bisa bekerja dalam beberapa hari setelah kematian, sehingga tidak akan berguna bagi raja tersebut. Namun, ada sebuah skill terlarang bernama pertukaran. Jika skill itu digunakan dengan mengorbankan nyawa manusia dalam jumlah besar, konon seseorang bisa dibangkitkan kembali tanpa memandang berapa lama waktu kematiannya. Setelah pembicaraan serius itu selesai, suasana menjadi hening. Tiba-tiba, Lasti berkata bahwa dia juga memiliki informasi penting. Namun siapa sangka, informasi yang dia maksud justru tentang diskon buku dan makanan enak di kota. Suasana yang tadinya tegang langsung mencair. Amelia pun mengajak Akira pergi membeli buku. Dikarenakan makanan enak itu hanya tersedia dalam waktu terbatas dan harus mengantri panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah sementara. Amelia pergi makan bersama Lasti, sedangkan Akira pergi membeli buku ditemani Yoru. Di tengah perjalanan, Akira menjadi korban pencopetan oleh seseorang yang tidak dikenal. Yoru dengan cepat menangkap pencuri tersebut. Dia menyadari bahwa pikiran tuanya sedang kacau, sehingga kewaspadaannya menurun. Yoru kemudian meminta Akira untuk lebih terbuka dan berbicara dengannya. Awalnya tidak mudah bagi Akira untuk berkata jujur, tetapi Yoru berhasil membuatnya tersadar bahwa waktu mereka terbatas. Karena Akira hanyalah manusia, dia ingin mereka saling menyampaikan perasaan agar tidak menyesal di kemudian hari. Akira mengakui bahwa sebenarnya dia merasa lebih lemah daripada yang dia kira. Dia masih ragu untuk membunuh orang, bahkan orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan. Namun, Yoru mengatakan bahwa Akira sebenarnya kuat. Kini, Yoru bahkan rela menggantikan Akira untuk membunuh Gram. Akira pun pergi ke serikat petualang, namun dia tidak mendapat sambutan yang hangat karena penampilannya yang terlihat biasa saja. Ditambah lagi, sikap Amelia yang berbicara dengan kasar membuat seorang pria bernama Raul menjadi marah. Pertengkaran mereka hampir saja pecah, tetapi seorang pegawai yang menggunakan kursi roda segera menghentikannya. Dia memperkenalkan diri sebagai Keria dan meminta maaf atas sikap Raul. Ternyata Keria mengenali wajah Amelia. Dia bahkan langsung mendebak bahwa pria yang berada di sampingnya adalah Silent Assassin. Mendengar itu, Raul langsung terkejut dan sikapnya berubah menjadi sangat sopan. Keria menjelaskan bahwa Raul memang agak bodoh, tetapi sebenarnya bukan orang yang jahat. Raul bahkan sampai bersujud di hadapan Akira karena ingin menjadi murid dari sosok yang sangat dia kagumi. Namun, suasana hangat itu tiba-tiba berubah tegang ketika Gram sang master serikat muncul di tempat tersebut.
Ketua Serikat Gram mengundang Amelia untuk datang ke rumahnya. Menanggapi undangan itu, Akira langsung mewaspadainya. Dia bahkan menunjukkan perlawanan karena sikap Gram sudah keterlaluan. Merasa ditantang, Gram tidak tinggal diam. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Amelia dan menyerang siapapun yang berani melawan. Akira menggunakan tubuh lawan sebagai perisai, tetapi usaha itu tidak banyak membantu karena para prajurit itu tidak segan menyerang rekan mereka sendiri demi mengenai target. Dalam situasi yang kacau itu, Akira dan Amelia memilih melarikan diri melalui jendela. Kebetulan di luar mereka bertemu dengan Lasti. Dia membantu Akira dengan Amelia kabur dengan memanfaatkan kemampuan terbangnya. Pemandangan malam di atas langit terlihat sangat indah, hingga tanpa terasa mereka pun tiba di penginapan. Sesampainya di sana, Akira menceritakan kepada Crow bahwa pasukan Gram memang sangat tangguh. Dia masih mampu menghadapinya jika bertarung satu lawan satu, tetapi akan kewalahan jika harus melawan banyak orang sekaligus. Namun, Crow berpendapat bahwa Akira seharusnya bisa mengakalinya sebagai seorang pembunuh bayaran. Selain itu, karena Amelia berhasil melarikan diri meskipun sudah hampir tertangkap, Gram pasti akan semakin gencar untuk mengincarnya. Sementara itu, Gram menerima laporan bahwa seluruh jalan di ibu kota telah dijaga ketat. Bahkan, lokasi penginapan Putri Amelia kemungkinan akan diketahui dalam 1 atau 2 hari lagi. Gram berencana menjual Putri Amelia kepada ras iblis demi mendapatkan material langka untuk menciptakan pasukan dengan kualitas yang lebih baik. Di waktu yang sama, Akira sedang merenung sendirian. Dia berpikir bahwa Gram tidak bisa dibiarkan hidup karena akan terus mengincar Amelia. Namun, jika dia membunuh Gram, itu berarti dia melanggar prinsip hidupnya sendiri. Saat hendak menyiapkan senjatanya, sebuah bola kristal jatuh dari kantongnya. Bola itu kemudian memutar rekaman dari Kapten Saran yang telah meninggal. Dalam rekaman tersebut, Saran menyampaikan pesan agar Akira tidak memikirkan hal seperti membalas dendam untuknya. Dia juga meminta Akira tidak merasa bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di dunia ini. Setelah berpikir panjang, Akira akhirnya memutuskan untuk membunuh Gram. Meskipun Amelia melarangnya karena tahu Akira sebenarnya keberatan, Akira merasa harus melakukannya demi menyelamatkan Amelia. Dengan cepat dan senyap, Akira mulai membantai satu persatu pasukan yang menjaga kediaman Gram. Saat dia naik ke atap, Akira bertemu dengan pembunuh bayaran lain yang juga mengincar Gram. Meskipun target mereka sama, mereka tak bisa melepaskannya begitu saja. Karena itu, pertarungan pun terjadi dan Akira berhasil mengalahkan pembunuh tersebut. Setelah itu, dia masuk ke ruangan Gram untuk menuntaskan tujuannya. Tak lama kemudian, Akira kembali ke penginapan. Kini, setelah Gram terbunuh, Amelia akhirnya terbebas dari ancaman. Namun, justru Akira yang merasa tertekan. Setelah merenggut nyawa seseorang, dia tidak merasakan emosi apapun. Hal itu membuatnya takut karena dia merasa telah menjadi seorang pembunuh bayaran yang sebenarnya. Dia juga menyesal karena tidak langsung membunuh Raja Retis sejak awal bertemu. Menurutnya, jika raja itu dibunuh lebih dulu, mungkin Kapten Saran masih bisa diselamatkan. Mendengar kata-kata itu, Amelia tidak kuasa menahan air matanya. Dia kemudian memeluk Akira dari belakang dan berkata bahwa apapun yang terjadi pada Akira, dia akan selalu mendukungnya dan mengikuti jalan apapun yang dipilih Akira.